ketinggian 0 km dari atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Lapisan atmosfer paling atas sangat tipis dan lengkap sehingga partikel yang berbahaya dapat lepas dari gravitasi bumi dan tertiup gelombang angkasa oleh angin surya. Sebaliknya, kondisi lapisan atmosfer paling bawah sangat tebal dan terdiri dari gas, air, dan debu yang menyebabkan terjadinya hujan serta perubahan musim dan cuaca. Lapisan troposfer dan stratosfer digunakan sebagai jalur konsentrasi bagi pesawat terbang. Lapisan atmosfer bumi berperan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bumi. Peran utama dari atmosfer bumi adalah membentuk siklus air dan suhu udara yang sesuai sebagai tempat tinggal manusia. Air dan udara merupakan sumber kehidupan baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Keberadaan atmosfer membedakan bumi dengan planet lain yang sering tandus dan sangat panas atau sangat dingin, serta tidak ada kehidupan di dalamnya. Atmosfer tersusun dari komposisi hidrogen, oksigen, dan karbon dioksida serta gas lainnya. Posisi hidrogen di dalam atmosfer adalah 74% dari volume gas penyusun atmosfer. Komposisi oksigen 1%, karbon 0,9%, dan karbon dioksida 0,03%. Selebihnya merupakan gas-gas lain seperti helium, hidrogen, xenon, ozon, uap air, dan partikel debu atau aerosol. Gas utama atmosfer, oksigen, dan hidrogen. Lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling dasar yang dekat dengan bumi, maka dari troposfer memiliki menjaga kestabilan udara di bumi. Setiap lapisan pada atmosfer memiliki bagian lapisan khusus di antaranya. Lapisan dengan jarak 0 sampai 1 km di atas permukaan bumi disebut lapisan ban air. Lapisan dengan jarak 1 sampai 8 km disebut lapisan konveksi atau pertukaran udara. Lapisan dengan jarak 8 sampai 12 km disebut lapisan troposfer. Pada lapisan ini udara tidak akan ditemukan. Lapisan atmosfer. 2. Lapisan stratosfer. Lapisan yang bersuhu dingin dan hanya didapati oleh ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia. Pada lapisan ini suhu relatif stabil yaitu kisaran suhu 5 derajat Celcius. Sub atau bagian stratosfer adalah sebagai berikut: lapisan risotron, lapisan panas, lapisan campuran, lapisan atmosfer. Lapisan mesosfer. Mesosfer memiliki ciri-ciri ketinggian lapisan antara 50 km sampai 75 km. Dan pada lapisan ini suhu tidak stabil. Setiap jarak 100 meter maka suhu akan berkurang 0,4 Celcius. Suhu pada lapisan mesosfer bisa mencapai 0,4 derajat Celcius. Setiap pada ketinggian 100 meter, lapisan pada ketinggian 50 km sampai dengan 75 km di atas permukaan bumi. Lapisan ketiga dari atmosfer ini terjadi penurunan yang cukup signifikan setiap perkembangan ketinggian. John, masa ke foto ibu dari situ? Lapisan atmosfer. 4. Lapisan termosfer. Termosfer adalah lapisan di mana terjadinya ionisasi partikel-partikel sehingga akan memberikan efek pada perambatan atau pematuran gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi rendah maupun tinggi. Lapisan termosfer terletak pada ketinggian 8 km sampai 100 km. Lapisan eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terakhir yang meliputi bumi dengan jarak 400 km sampai dengan 3.260 km. Pada lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Ciri-ciri lapisan eksosfer berada pada ketinggian antara 500 sampai 1.000 km, suhu mencapai 2.200 derajat Celcius. Lapisan keluar dari atmosfer. Ionosfer dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu 1 lapisan ozon terletak antara 80 sampai 150 km
km dengan di atas 100 km DPR. Lapisan ini berupa terjadinya proses ionisasi tertinggi. Lapisan ini dikenali juga lapisan ozon, mempunyai sifat memantulkan gelombang radio. Suhu sudah di sini berkisar negatif 70 derajat Celcius sampai plus 60 derajat Celcius. Dua, lapisan udara F berdata antara 150 sampai 400 km. Lapisan ini dinamakan juga lapisan udara Appleton. Tiga, lapisan udara atom. Pada lapisan ini material itu berada dalam bentuk atom, karena lapisan ini ada 400 sampai 800 km. Lapisan ini menerima panas langsung dari matahari dan diduga suhunya mencapai 1200 derajat Celcius. Manfaat emisi atmosfer. Manfaat emisi atmosfer terbagi menjadi beberapa manfaat diantaranya. Satu, melindungi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Dua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Tiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. Empat, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan hewan yang bernapas dan kebutuhan lainnya. Fenomena atmosfer. Fenomena atmosfer yaitu awan noctilucent, aurora, dan pelangi api. Fungsi atmosfer untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukan penyerapan dan mengaturkan panas yang dipancarkan matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan, sisanya 47% mencapai permukaan bumi. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? John, ayo kasih pertanyaan. Ayo berdiri John. Iya berdiri dulu sambil menunggu pertanyaannya berdiri. Nggak bisa berdiri. Pristia, mana orangnya? Oke, depannya. Salvin, Dion Agustinus, mana? Ya, coba berdiri. Kasih pertanyaan. Tadi kalian ibu lihat udah diskusi tentang pertanyaan. Kompak kalian tadi 3 di situ. Udah banyaklah pertanyaan ini, pikir ibu. Ayo Dion. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Mana yang paling kamu tidak mengerti. Tadi kan udah simak kali tadi kan nengok HP, nengok PowerPoint kan. Jangan nungging nakku, berdiri. Masih muda, belum tua. Ayo. Hah? Sabar. Oke, Bu sabar ya. Carolina. Catherine. David, depannya Dea,
Dia, Aku. your question. Yuk, kasih pertanyaan. Iya, pertanyaan. Sebutkan nama dan kelompok ya. Nama saya Deo Ines Giring dari kelompok 3. Ingin bertanya, pada lapisan atmosfer yang manakah pengaruh ruang angkasa yang paling kuat? Pada lapisan atmosfer yang manakah pengaruh ruang angkasa yang paling kuat? Ada di dalam kotak. Kemana Pak? Oke, bagus. Silakan duduk nakku. Ruang angkasa yang paling kuat. Oke, lanjut ke siapa yang belum ya? Iya. Ayo John. Kelompok berapa nakku? Kelompok 1. Jangan gitu kalah kelompok 1, Bu. Saya dari kelompok 1 yang mempertanyakan sebuah pertanyaan. Apa itu? Tidak. Apa saja ciri-ciri lapisan troposfer? Apa ciri-ciri dari lapisan troposfer? Ini lapisan troposfer. Dah? Ya, silakan duduk. Tadi nggak didengarkan ya, udah disebutkan tadi. Silakan duduk John Fresco. Duduk Rizko, nggak apa ibu. Atmosfer ada 6. 6 tambah 1. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Harus ibu tunjuk ya. Ayo, nama kelompok. Saya bernama Dion Sulisnagar dari kelompok 1. Siapa namanya? Dion Bu. Dari Kelompok kelompok 1. 1. Pertanyaannya? Jalannya lapisan udara yang berada di antara lapisan troposfer dan lapisan udara yang berada di antara lapisan troposfer dan stratosfer disebut Di antara troposfer dan troposfer dan stratosfer. disebut apa gitu? Ya Bu. Oke, silakan duduk. Penting ada pertanyaanmu. Nanti Bu tanya lagi jawabannya ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada? Dari mana Dari? Dari. Ayo, sebutkan nama dan kelompok. Ayo. Tadi nggak disimak. Oh, ibu kira tadi kalian diskusi kalian 3. Depiano. Pertanyaan. Oke, berdirilah dulu sampai ada. Siapa lagi yang belum ibu sebut ya? Siapa? Dian. Iya, Dian Pratama. Ayo. Ada berapa lapisan atmosfer yang berada di sini? Apa kelompok berapa, Bang? Kelompok 3. Pertanyaannya? Ada berapa lapisan atmosfer yang berada di sini? Ada berapa lapisan atmosfer ya? Tolong digambarkan dan dijelaskan, bilanglah. Oke, silakan duduk. Silakan duduk, nakku. Ya, bagus. Yang mana yang lebih mudah itu lagi buat ya. Yang mana yang lebih mudah boleh itu di luar.
1, 2, 3, 4. Udah 4 tadi nih. Ya, silakan. Dery ya. Ya, kelompok 3. Pertanyaannya? Jelaskan secara panjang tentang lapisan troposfer. Tentang lapisan troposfer. Udah semuanya troposfer, John Frisco troposfer, Dery troposfer, Dion troposfer juga. Enggak enak banget deh pertanyaanku kok pertanyaan gua. Udah? Ada lagi yang lain? Ya. Nama Deviano kelompok 1. The question. Terbentuknya awan hanya terjadi pada lapisan. Terbentuknya awan terjadi pada lapisan. Dah, silakan duduk nakku. Udah. Udah, nanti gambarkan sebelah situ, terus sebelah kiri nanti gambarkan lapisan atmosfer, sebelah kanan nanti gambarkan nanti jenis-jenis anginnya, sebelah kiri nanti gambarkan lapisan troposfer dan kejadiannya, sebelah kanan nanti gambarkan jenis-jenis angin. Dah, yang lain selagi temannya menggambar dijawablah pertanyaannya. Ayo. Sebutkan namanya pas menjawab ya. Nama saya akan menjawab pertanyaan dari misalnya dari Dea. Pertanyaannya, sebutkan pertanyaannya. Ayo. Jangan lama kali nakku. Siapa? Hans. Pada lapisan atmosfer yang manakah pengaruh ruang angkasa yang paling kuat? Lapisan ekosfer adalah lapisan atmosfer yang kelima terakhir atmosfer. Lapisan ini, lapisan atmosfer ini lapisan ketinggiannya di atas 5 km. Lapisan ini merupakan lapisan paling atas terdekat dengan matahari. Jika jarak antara bumi dengan matahari 149,6 km, maka jarak lapisan ekosfer yang paling atas ini kurang dari 109,3 km. Lapisan atmosfer karena lapisan yang paling dekat dengan matahari sekaligus lapisan atmosfer keluar dengan radius tinggi dari 900 km. Ibu aja dengar. Cucian. Apa jawabannya Dea? Lapisan apa katanya tadi? Lapisan ekosfer lapisan yang paling Lapisan? Salah. Banyak. Sebenarnya udah jelas yang dia bilang. Banyak ada yang belum jelas. Apa Dea? Lapisan apa Dea? Oh, oke, bagus. Ya, jawaban Hans tadi udah bagus. Ya Hans. Oke. Lanjut. Pertanyaanku ini Bang kan bisa menjawab. Itu yang digambar itu kan dindanya itu. Kecil kali lah kamu bikin itu nakku. Bukan gitu, bukan soal nggak sampainya Dinda. Dengar ibu dulu Dinda. Gambar bumi dari paling bawah dulu dekat spidol itu buat. Udah.
Gariskan lagi, bikin di situ supaya bisa digambar di troposfer itu. Segitu nanti apa yang kamu gambar? Kecil kali lapisannya dibuat. Jadi kan nanti kalau kita mau menggambar di dalam setiap lapisan nggak bisa lagi, udah tulisan cuman yang muat. Gambar dulu dari bawah kali. Udah satu lagi gambar jenis-jenis angin, gambar itu nakku sebelah sini, whiteboard sini. Ayo. Terserah mau dari siapa dulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Krisco. Ciri-ciri lapisan troposfer. 1. Tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan tsunami. 2. Memiliki ketebalan yang berbeda-beda di setiap wilayah, yaitu ketebalan di ekuator sekitar 18 km dpl dan kutub utara sekitar 8 km dpl. 3. Lapisan atmosfer yang paling tipis. Di atas. 4. Terjadi penurunan suhu udara Di bawah nanti kedalaman laut nakku. 0,5 hingga 0,6 derajat Celcius hingga mengalami kenaikan setiap 100 meter. Suhu udara pada lapisan teratas troposfer mencapai 60 derajat Celcius sementara di permukaan laut sekitar 20 derajat Celcius. 8. Sekitar 80 derajat massa atmosfer berada di lapisan troposfer. 9. Terdapat lapisan troposfer yang letaknya di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Dah John Francisco, apa jawabannya? Kok kayak gitu ngomongnya di sini, Bu? Kayak mana lagi lah Ibu di sini, nggak lagi harganya. Ayo apa jawabannya John? Apa jawabannya? Sebutkan. Baru? Memiliki kesebaran yang berbeda di setiap wilayah. Terus? Yaitu bila terjadi di ekuator sekitar 18 km di bawah permukaan laut dan di kutub sekitar 18 km di permukaan laut. Terus ada lagi? Lapisan atmosfer yang tipis. Ada lagi tadi masih disebutkannya tadi. Perbatasan antara lapisan troposfer dengan stratosfer ada tadi disebutkan. Ibu dengar tadi. Terjadinya penurunan suhu udara sekitar 0,5 hingga 0,6 derajat Celcius hingga mengalami kenaikan setiap 100 meter. Ya, ada lagi. Suhu udara pada lapisan keras troposfer mencapai minus 60 derajat Celcius. Sementara di permukaan laut sekitar 27 derajat Celcius. Terus? Sekitar 80% massa atmosfer berbeda di lapisan troposfer. Satu lagi belum ada kamu sebutkan. Terdapat lapisan troposfer dan letaknya di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Disebut? Troposfer dan stratosfer. Disebut apa? Disebut lapisan stratosfer. Stratopause. Stratosfer. Membaca pun nggak bisa. Bisa. Coba ulangi yang terakhir. Terdapat lapisan troposfer yang terletak di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Nah itulah nanti Bu masukkan ujian itu nanti nggak tahu menjawabnya. Udah, oke? Oke, udah. John Frisco tadi udah. Pertanyaan dari siapa lagi? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dio. Lapisan udara yang berada di antara atmosfer dan stratosfer.
daratan tinggi, dan daerah pegunungan kemudian akan menyebabkan anomali terhadap gradien suhu tersebut. Di antara troposfer dan transosfer sendiri terdapat lapisan yang disebut juga sebagai lapisan troposphus yang kemudian membatasi Lapisan apa tadi, ulangi? di antara troposfer dan transosfer terdiri terdapat lapisan sendiri yang disebut juga sebagai lapisan Tropopause. yang kemudian membatasi lapisan transosfer dan troposfer. Oke, mana Dion? Apa jawabannya? Lapisan patas atau troposfer ini lapisan atmosfer yang dinilai konstan. Artinya pada lapisan patas ini segala oksigen maupun tekanan dioksida sudah tidak ada, sehingga yang begitu akibat masuk manusia tidak akan hidup maupun tidak lama. Lapisannya apa? Nama lapisannya? Kan itu kamu tanya, ah? Tropopause. Ya, oke, bagus. Itunya Ibu tanya. Derry. Pertanyaan Derry tadi siapa yang menjawab? Jelasan singkat tentang troposfer. Ganti pulpen apanya, spidolnya. Lapisan troposfer terletak pada ketinggian 6 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Troposfer merupakan lapisan paling dasar yang kita kenal bumi. Maka dari itu troposfer berfungsi menjaga kestabilan udara di bumi. Siapa yang bertanya? Derry. Kayak mana, Der? Oke, udah. Ini menggambarkan yang diminta Dian ya. Ayo, pertanyaan dari Deviano, tunjukkan pada gambar juga. Udah kalian gambar? Ayo, di situ di troposfer itu gambarlah apa kejadian yang terjadi pada lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer dan eksosfer. Gambarkan setiap kejadian di dalam situ. Gambar. Itu besar kali kamu gambar itu, nakku. Kecil buat. Ada 7 atau lebih dari 7 nanti jenis angin. Hapus semua. Dari tadi Ibu bilang hapus, bersihkan. Tah yang mana dibersihkan? Nggak tahu Ibu. Yang ujung itu nggak bisa lagi dibersihkan. Gitu loh. Kecil buat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Piano. Iya. Terbentuknya awan pada lapisan paling bawah yaitu lapisan troposfer. Ya, oke. Ayo gambarlah di situ apa yang terjadi di troposfer, gambar. Iya, berarti gimana jalur pesawat lewat, gambarlah pesawat. Gimana terbentuknya awan, gambarlah awan di lapisan mana dia, gambar di situ. Jangan lama kali. Tadi udah dijawab teman-temannya pertanyaan, digambarlah di lapisannya. Iya. Oke. Jenis angin. Tulis nomor 1, angin apa dia namanya? Angin
Iya, angin lembah, gambarlah. Gak usah besar kali, penuh nanti. Kalau gambar gunung, gambarlah gunung, gak usah besar kali. Yang paling penting adalah waktu kejadiannya kapan, malam hari kah atau siang hari, kemudian arah anginnya. Mana arah anginnya? Iya. Gak usah dirangkai kali mataharinya, nakku. Cepat-cepat bikin. Yang lain bukan untuk jadi tontonan bioskop ini, nakku. Ini digambar yang duduk di bangku. Digambar yang semalam gambar litosfer. Nanti Bu periksa catatanmu ya. Litosfer kemarin kan lapisan litosfer. Ini sekarang lapisan atmosfer, mana di catatanmu? Ada kok gambar. Jangan buku baru terus nanti. Setiap ibu masuk buku baru. Setiap ibu masuk buku baru. Itu angin lembah itu kenapa dua itu? Iya, tahu Ibu itu matahari itu bulan. Angin lembah itu terjadi pada siang hari atau malam hari? Jadi kenapa bikin lagi bulan? Buat arah panah anginnya dari mana dia? Dari gunung ke lembah atau lembah ke gunung? Arah panahnya. Ya buat arah panahnya, buat tahu panah kan, panah. Arah panah tahu kan, panah. Dari bawah ke atas atau atas ke bawah, anakku. Itu matahari, itu arah matahari itu kamu buat. Yang garis putus-putus itu buat panahnya. Iya, dari bawah ke atas. Bukan itu, nakku. Ganti dulu yang gambar ini ya. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Itunya arah anginnya. Ayo, lama kali ini tadi lapisan troposfer. Terjadi apa lapisan troposfer? Bukan teori aja kita tadi, nakku. Troposfer, coba dulu sebutkan kejadiannya apa? Awan, terus apa lagi? Ada? Ada apa? Hah? Pesawat, ada gambar pesawatnya? Baru apa lagi selain pesawat? Ada? Balon udara, gambar balon. Ada apa lagi selain itu? Tadi udah kalian bacakan, tapi nggak kalian gambarkan. Ada apa lagi? Gak usah lagi tulis balon udara, nakku. Udah gambar itu udah tahu orang. Pesawat pun udah tahu orang itu pesawat. Awan pun udah tahu orang itu awan. Ayo, apalagi di situ? Terjadinya apa di situ di lapisan troposfer? Terjadi? Yang di depan ini nggak ada yang menjawab ibu lah. Terjadi apa di troposfer? Hah? Apalagi selain itu?
Iya, petir, gambar petir di situ. Di lapisan troposfer itu. Tahu gambar petir kayak mana kan? Gambarkanlah. Makanya Ibu bilang tadi, jangan sempit kali tempatnya biar digambar semua di situ. Gambar awan, gambar petir, gambar hujan. Bisa Ibu nggak merepet? Kalian tunggu-tunggu Ibu merepet. Udah dibacakan tadi apa kejadiannya masing-masing. Tinggal menggambar. Di lapisan itu digambar, bukan di luar lapisannya. Gambar petir di troposfernya, gambar petir, gambar awan, gambar hujan. Tahu bikin hujan kan? Awan keluarlah titik-titik air, itulah hujan. Gambar lagi angin tadi, jangan itu aja. Angin apa lagi? Muson timur, muson barat. Dari mana ke mana dia arah anginnya? Kemudian yang mana membawa banyak uap air, mana yang terjadi hujan, mana terjadi kemarau. Udah, troposfer tadi, mana petirnya? Mana gambar petirnya tadi? Itu di lapisan mana kamu gambar itu? Di troposfer, ya troposfer lah. Gambar lagi hujan. Iya. Dari tadi lama kali. Udah dibacakan berulang-ulang kejadiannya, tapi nggak digambar-gambar. Berapa jaraknya dari tadi kan udah dibacakan kan? Jaraknya dari bumi ke lapisan troposfer yang di atas permukaan laut tadi berapa jaraknya? Tulis. Udah. Apalagi kejadiannya? Iya, di stratosfer. Apa kejadiannya? Pelangi di mana dia? Di lapisan mana pelangi terjadi? Iya, bagus di mesosfer ya. Oke. Dari tadi gitu kan udah siap. Ayo, stratosfer. Apa kejadian di situ? Stratosfer. Adanya apa nakku? Gak ada yang menjawab lagi. Aduh, habislah suara ibu ini. Adanya apa di lapisan stratosfer? Gak ada yang menjawab lagi. Kok awan? Awan kan di troposfer. Di stratosfer apa yang kejadiannya? Kan krik-krik lagi. Udah kalian baca, masa kalian nggak bisa menjawab ibu? Apa kejadiannya di stratosfer? Iya pun, mampuslah kita ini. Selain itu apa lagi? Apa lagi? Adanya apa nakku? Iya, bagus. Adanya lapisan ozon untuk melindungi dari sinar ultraviolet. Itu paling penting dari lapisan stratosfer. Tulis itu ozon. Di stratosfer adanya ozon. Iya. Jadi setiap lapisan itu mempunyai fungsi. Digambarkan dia. Kalian gambar di catatannya.
Nah, bagus. Nanti buku baru pula semua. Itu gambar dia. Jadi teori itu semua udah berupa gambar dia. Kalian udah kan gambar dari tadi megang HP Bu, lihat. Kalau enggak HP Ibu aja pegang ini, Ibu pun capek kali megangnya ini. Udah kalian gambar. Udah. Jadi tunggu Ibu lagi yang gambar. Yang pertama kali nanti catatan litosfer ya, penampang litosfer kemarin di catatanmu. Ibu ingat itu. Itu pertama kali catatannya. Terus kalian John belum siap kalian jenis gunung api kan? Sama rumus epicentrum. Kalian belum selesai. Dengarnya Ibu John? Belum siap kalian kan? Rumus epicentrum. Udah contoh soalnya udah. Di papan tulis. Waktu itu. Iya kan belum dikasih contoh, belum ke depan. Nanti Ibu buat soal itu. Udah disiap semua digambar. Tengok lagi, kalian kan udah baca tadi kan? Lapisan di antara troposfer dan stratosfer disebut apa dia? Tulis dia di garisnya itu. Disebut apa dia tadi? Di garis lapisan antara troposfer dan stratosfer disebut tropopause. Tulislah tropopause. Lapisan antara stratosfer dan mesosfer disebut stratopause. Tulis stratopause. Di atasnya lagi di lapisan atas antara itu perantara. Iya. Lapisan di antara stratosfer dan mesosfer adalah stratopause. Antara mesosfer dan termosfer mesopause. Itu dia. Itulah teori-teorinya. Jadi digambar. Buat tadi di troposfer ada awan, ada hujan. Mana hujannya? Itu kan masih awan. Hujan mana? Ya, itu hujan. Petir, udah. Oke, stratosfer tempat pesawat lewat. Jadi kalau dia melebihi dari stratosfer jalur pesawatnya, maka pesawatnya akan hancur ya. Melewati lapisan daripada kalau dia melewati jalurnya, hancurlah dia. Sedangkan batu meteor di lapisan mesosfer hancur sebelum sampai ke bumi. Lihat itu. Itu gambar batu meteor itu di lapisan mesosfer. Itu sebelum ke bumi itu sudah hancur di lapisan mesosfer. Makanya kalau pesawat udah lari dari jalur, dia hancur berkeping-keping. Itu kan jalur pesawat lewat. Itu dia. Orang ini nggak ada dengarkannya Ibu. Habis suara Ibu. Nanti kalian paparkan ya, udah gambar paparkan ya. Ya. Udah anginnya tadi. Mana angin darat, angin laut, mana nelayan itu mengambil ikan pada angin apa dia? Angin darat, angin laut, angin fon, angin lembah, angin gunung. Ayo gambar lagi, gambarlah kapal itu air, buat arah panahnya. Kapan dia nelayan mengambil ikan? Angin menggunakan angin darat kah atau angin laut? Laut. Angin darat ke laut. Ayo gambar nakku, gambar kapalnya, gambar airnya. Ayo bersiap dulu jenis angin, siap lagi lapisan atmosfer, biar Ibu videokan. Udah ditulis tadi tropopause, stratopause, mesopause udah ditulis. Di mana dia?
Yang teori semuanya itu tuh digambarkan semua. Ayo digambar nakku, bumi dulu ya. Di atas bumi ada lapisan troposfer. Nanti dipaparkan ya. Ini adalah bumi. Di atas bumi ada lapisan troposfer. Dengan jarak berapa sebutkan? Kejadian yang terjadi pada lapisan troposfer adalah sebutkan. Terjadi awan. Tunjukkan awannya. Terjadi petir atau kilat. Terjadi hujan. Mana hujannya? Ya, terjadi hujan. Tunjukkan hujannya. Di atas troposfer ada lapisan stratosfer. Dengan jarak di atas permukaan bumi adalah kejadiannya adalah sinilah tempat jalur pesawat lewat dan adanya lapisan ozon yang melindungi dari sinar ultra. Ayo, bisa? Siapa yang memaparkan aku? Siapa yang memaparkan? Nggak dengar lagi sama ibu. Aduh, krik-krik lah ini. Mana ada lagi dengarkan? Siapa yang memaparkan? Ayo. Ayo. Ayo cepat. Dari belakang nggak nampak. Di atas bumi terdapat lapisan troposfer yang jaraknya 6 sampai 20 km. Di troposfer terjadi petir dan hujan. Lihat ke sini, sambil ke sini lihat. Di atas troposfer ada lagi lapisan stratosfer. Ulangin aku. Troposfer adalah terjadi kejadian yaitu adanya Kejadian petir dan hujan. dan ada terbentuknya awan. Oke, tunjukkan awannya. Awan, petir, hujan. Iya. Di atas troposfer terdapat lagi lapisan stratosfer jarak 50 km. Di kejadian di stratosfer terdapat pesawat terbang. Jalur lewat melintasnya pesawat. Iya. Di lapisan stratosfer ada Di lapisan stratosfer lapisan. Iya. di atas lapisan stratosfer terdapat lagi lapisan Mesosfer. jarak 85 km. Iya. Ini terjadi meteor. Enggak, meteor yang sebelum jatuh ke bumi sudah hancur di lapisan. Meteor yang sudah ke bumi sudah ada di lapisan mesosfer. Iya. Oke, baru di atas mesosfer Terdapat lapisan termosfer yang jarak 690 km. atau disebut apa itu lapisan termosfer? Disebut ionosfer. Iya, apa kejadian di situ? Tempat Terjadinya langit. sinyal radio. Ya? Terjadinya radio. Iya, oke. Kemudian di atas Dan di termosfer terdapat exosfer. Iya. Jarak 10 km. apa kejadian di situ? Jadinya satelit. Dan di situ juga sudah tidak ada Kasih. gravitasi. Tulis itu no gravitasi. Iya. No gravitasi. Kan jadi teori yang kalian baca semua udah digambarkan sini. Bisa kita menulis daripada gambar ini, kita tulis sendiri. Itu dia. Ya di buku semua lah, namanya belajar. Udah? Oke, siapa tadi namanya anakku? Dari saya, nama saya Hans Victor. Hans dari kelas 10 IPS 10 IPS 2. Oke, bagus. Lanjut, jenis angin. Itu lanjut anginnya. Angin darat, angin laut. Udah. Angin lembah. Oke, kalian buat ini di bukunya. Biar paham semua, nggak hampa lagi. Mana angin darat, mana angin laut? Satu-satu bikin aku. Dia mengatur angin laut. Mak.
Satu-satu bikin aku, tulis angin darat. Hapus dulu dan itu dan. Satu-satu, nggak usah berbarengan situ, nggak ngerti nanti teman-temanmu di sini. Satu buat angin darat, angin laut. Kalau darat sama laut lebih tinggi dulu bikin daratnya dari lautnya. Mana arah panahnya angin darat itu? Dari mana? Dari darat ke laut atau dari laut ke darat? Dari darat ke laut. Buat panahnya dari darat ke laut. Panahnya. Ih, anak inilah. Kan dengarlah ibu ngomong. Dari sini terus. Oh, ibu kan supaya kalian cepat pahamnya. Geser dulu. Misalnya gambarnya gini, gambarlah dulu kapal. Udah arah anginnya dari mana? Dari darat ke laut. Buatlah panahnya ke sana. Dah, ini bikinlah di sini laut. Bikinlah di sini darat. Pada saat kapan dia? Pada saat malam hari, buatlah bulannya. Udah. Ini kalau benderanya ke sini kan berarti dia arah anginnya ke sini. Ya kan? Nggak usah kayak gini kali buat, nggak ngerti apa ini. Kapal buat gini aja. Tapi kawannya bisa lebih paham dari gambar. Buat aku saya punya ibu itu buat bagus. Ayo, yang penting di situ waktunya kapan, siang hari, malam hari, terus arah anginnya, arah panah anginnya.